Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu peserta orientasi P3K di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon tahun 2026. Rencana aksi perubahan saya, optimalisasi usulan pengadaan barang di Puskesmas Gebang. Sebelum saya memulai pemaparan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Adia Mai Indra, Jabatan Pengadministrasi Perkantoran di Unit Kerja Puskesmas Gebang. Latar belakang saya mengambil judul tersebut. Pertama, pengadaan barang merupakan serangkaian kegiatan terencana dan terstruktur yang dilakukan untuk memperoleh barang guna memenuhi kebutuhan operasional. Perencanaan seringkali tidak didasarkan pada pola kebutuhan sehingga menyebabkan penumpukan barang atau kekosongan. Maksud dan tujuan, peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Visi dan misi Kabupaten Cirebon periode 2025 sampai 2029 adalah Cirebon beriman. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Cirebon bersih, inovatif, maju, agamis, dan beriman. Menjadi arah dasar moral bagi P3K dalam menyelaraskan rencana aksi perubahan. Rencana aksi perubahan dari visi misi Kabupaten Cirebon, Cirebon beriman, bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dapat dijadikan pondasi mental untuk menjadikan P3K agen perubahan, salah satunya adalah inovasi. Rumusan masalah. Kondisi ideal rencana pengadaan barang di puskesmas harus berpedoman pada prinsip tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, dan tepat sasaran. Kondisi real rencana pengadaan barang tidak sesuai dengan kebutuhan operasional dan pelayanan puskesmas. Rumusan isu belum optimalnya rencana pengadaan barang di puskesmas. Dalam proses usulan sampai proses input rencana bisnis dan anggaran atau RBA, ada beberapa kendala yang biasanya terjadi, yaitu dalam hal petugas yang memiliki pekerjaan ganda kerap kali menunda untuk mengumpulkan atau menyebarkan lembaran format usulan pengadaan kepada penanggung jawab program atau penanggung jawab ruangan. Cara kerja yang masih manual, yaitu dengan mengisi usulan pengadaan barang pada lembaran format, yang sesekali lembaran format itu hilang atau robek. Waktu karena cara kerja masih menggunakan sistem manual, maka butuh waktu lebih banyak sampai usulan dari penanggung jawab program atau penanggung jawab ruangan terekap dan diinputkan menjadi RBA. Gagasan inovasi. Untuk itu, agar rencana belanja atau rencana pengadaan barang sesuai dengan kebutuhan yang telah diusulkan oleh penanggung jawab program, penanggung jawab ruangan, saya mempunyai inovasi untuk merubah sistem usulan dari manual dengan sistem digitalisasi dengan menggunakan Google Form agar lebih efisien, terutama dalam segi waktu. Milestone rencana aksi. Juli 2026, minggu kedua dan ketiga, berkoordinasi dengan Kepala Puskesmas tentang rencana kerja dengan memperbaiki sistem usulan pengadaan yang dulunya manual akan diperbaiki dengan menggunakan Google Form. Selain itu juga berkoordinasi dengan penanggung jawab program untuk membuat daftar barang-barang atau alat kesehatan apa saja yang biasanya dibutuhkan dalam pelayanan. Setelah itu membuat format Google Form dengan memasukkan daftar barang-barang yang dibutuhkan. Agustus 2026,
minggu ke-1 dan minggu ke-3. Mensosialisasikan cara pengisian daftar kebutuhan barang melalui Google Form ini direncanakan akan dilaksanakan pada pertemuan lokakarya bulanan. Bulan Agustus minggu ke-4 melakukan monitoring terhadap pengisian Google Form yang dilakukan oleh penanggung jawab. Apakah ada masalah lain yang dapat timbul dalam pengisian format, atau apakah ada barang yang perlu dimasukkan lagi ke dalam usulan Google Form. Indikator kesesuaian perencanaan dan anggaran. Kedua, ketepatan penginputan RBA. Ketiga, kesesuaian spesifikasi. Dampak: peningkatan kualitas pelayanan, kelancaran operasional, serta optimalisasi anggaran. Rekomendasi pembentukan tim 2 orang untuk merekap usulan kebutuhan, karena di dalam kebutuhan itu ada yang namanya barang habis pakai dan barang inventaris atau aset tetap. Kemudian tim ini juga nantinya bisa diperbantukan oleh bendahara untuk kebutuhan yang nantinya menjadi RBA. Sekian paparan presentasi saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.